Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas trigonometri, yaitu tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Langsung aja kita cek videonya. Aturan sinus. Aturan sinus menyatakan hubungan antara perbandingan panjang sisi segitiga dengan nilai sin sudut yang bersesuaian. Jika kita punya segitiga ABC, sisi yang terletak di depan sudut A adalah sisi A, sisi yang terletak di depan sudut B adalah sisi B, dan sisi yang terletak di depan sudut C adalah sisi C. Maka aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Contoh soal, diketahui segitiga seperti pada gambar di samping. Tentukan nilai dari tan B. Perhatikan gambar segitiga tersebut. Panjang sisi A adalah 6, panjang sisi B adalah 3, dan besar sudut A adalah 30 derajat. Maka dengan menggunakan aturan sin, kita bisa tuliskan 3 per sin B sama dengan 6 per sin 30 derajat. 6 dan 3 bisa kita coret. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Langsung saya kalikan silang. Sehingga diperoleh 2 sin B sama dengan sin 30 derajat. Ingat, sin 30 derajat adalah setengah. Maka sin B sama dengan setengah per 2 atau sin B sama dengan 1/4. Ingat, sin adalah depan per miring, artinya depannya sama dengan 1, miringnya sama dengan 4. Saya bisa cari sampingnya, yaitu akar dari 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Diperoleh sampingnya sama dengan akar 15. Karena yang ditanyakan adalah tan B, ingat tangan itu depan per samping, maka tan B sama dengan 1 per akar 15. Aturan kosinus. Aturan kosinus memiliki 2 fungsi. Yang pertama, jika kita memiliki segitiga dan diketahui panjang kedua sisi segitiga serta sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, maka kita bisa mencari sisi yang satunya lagi. Untuk memudahkan, ingat saja sisi, sudut, sisi. Jadi kalau kita punya panjang sisi B dan sisi C serta sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut yaitu sudut A, maka kita bisa mencari panjang sisi A dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Contoh soal, diketahui suatu segitiga dengan panjang AC sama dengan 5 cm, AB sama dengan 8 cm, dan besar sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukanlah panjang BC.
Pertama, kita buat dulu gambar segitiganya. Panjang AC adalah 5, panjang AB adalah 8, dan besar sudut A adalah 60 derajat. Maka kita bisa mencari BC dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu BC kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 8 kuadrat min 2 kali 5 kali 8 kali cos 60 derajat. BC kuadrat sama dengan 25 plus 64 min 2 kali 5 kali 8 dikali setengah. 2 dan 1/2, duanya sama-sama kita coret. Sehingga BC kuadrat sama dengan 49. Atau BC sama dengan akar 49 sama dengan 7 cm. Berikutnya fungsi kedua dari aturan kosinus. Jika kita memiliki suatu segitiga yang panjang semua sisinya diketahui, maka kita bisa menentukan nilai cos dari salah satu sudutnya. Misal kita punya segitiga yang sisi-sisinya adalah A, B, dan C, dan di sini kita akan mencari nilai dari cos A, maka kita bisa menggunakan rumus yaitu cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Atau untuk memudahkan mengingat bisa kita gunakan kalimat seperti ini. Cos dari salah satu sudut sama dengan panjang sisi yang mengapit sudut tersebut kita kuadratkan kemudian kita jumlahkan dikurangi panjang sisi yang di seberang sudut kita kuadratkan per 2 kali panjang sisi yang mengapit sudut tersebut. Contoh soal, suatu segitiga panjang sisinya adalah sisi A sama dengan 5 cm, sisi B sama dengan 7 cm, dan sisi C sama dengan 10 cm. Tentukan nilai dari cos C. Pertama kita buat dulu gambar segitiganya. Sisi A adalah sisi yang terletak di depan sudut A yaitu panjangnya 5. Sisi B adalah sisi yang terletak di depan sudut B, panjangnya adalah 7. Dan sisi C adalah sisi yang terletak di depan sudut C, panjangnya adalah 10. Karena yang ditanyakan adalah nilai dari cos C, perhatikan sudut C diapit oleh sisi yang panjangnya 5 dan 7. Maka cos C sama dengan 7 kuadrat plus 5 kuadrat dikurangi yang di seberang sudut C kita kuadratin. Berarti dikurang 10 kuadrat per 2 kali panjang sisi yang mengapitnya. Berarti 2 kali 7 kali 5. Kalau kita hitung sama dengan 49 plus 25 min 100 per 2 kali 7 kali 5. Cos C sama dengan min 26 per 2 kali 7 kali 5. Di sini 26 kita bisa bagi dengan 2. Maka nilai cos C sama dengan min 13 per 35. Luas segitiga. Jika kita memiliki segitiga sembarang
ABC. Kemudian kita mengetahui panjang kedua sisinya serta sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, maka kita bisa mencari luasnya, yaitu luasnya adalah setengah dikali kedua sisi yang mengapit sudut dikali dengan sin sudut yang diapitnya. Atau jika kita punya segitiga yang panjang sisinya adalah A, B, dan C, dan sudutnya adalah A, B, C, maka luasnya sama dengan setengah AB sin C atau setengah AC sin B atau setengah BC sin A. Contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A yaitu 30 derajat, panjang AB 2 cm dan panjang AC 6 cm. Luas segitiga ABC adalah, ini contoh soal diambil dari UGM tahun 2005. Pertama kita buat dulu gambar segitiganya. Di soal dikatakan besar sudut A 30 derajat, AB 2 cm dan AC 6 cm. Perhatikan di situ yang diketahui adalah sisi, sudut, sisi. Maka luas segitiganya adalah setengah dikali 2 dikali 6 dikali sin 30 derajat. Sama dengan setengah dikali 2 dikali 6 dikali setengah. Kita peroleh hasilnya adalah 3 cm persegi. Soal pertama, diberikan balok ABCDEFGH memiliki panjang rusuk AB sama dengan 8 cm dan BC sama dengan CG sama dengan 6 cm. Jika titik P terletak di tengah rusuk AB dan theta adalah sudut antara EP dan PG, maka nilai cos theta adalah, ini adalah soal UTBK tahun 2019. Titik P berada di tengah AB. Sekarang kita buat segitiga EPG. Kita harus mencari dulu panjang sisi EP, panjang sisi PG, dan panjang sisi EG. Saya akan mencari panjang EP melalui segitiga siku-siku EAP. Panjang AE adalah 6, panjang AP adalah 4, maka EP bisa dicari dengan menggunakan Pitagoras, yaitu EP sama dengan akar dari 4 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 52, atau EP sama dengan 2 akar 13. Perhatikan gambar. Panjang EP akan sama dengan panjang PC. Maka kita bisa tuliskan PC sama dengan 2 akar 13. Selanjutnya saya akan mencari panjang GP, yaitu dengan memperhatikan segitiga PCG. Panjang GP sama dengan akar dari 2 akar 13 kuadrat plus 6 kuadrat. Diperoleh GP sama dengan akar 88 sama dengan 2 akar 22.
Selanjutnya kita cari panjang EG dengan memperhatikan segitiga EFG. Segitiga siku-siku di F. Panjang EF adalah 8, panjang FG adalah 6, maka panjang sisi miring EG adalah 10. Ingat triple Pitagoras. 6, 8, maka sisi miringnya adalah 10. Kemudian gambar segitiganya saya pindahkan. Segitiga EPG, panjang EP 2 akar 13, PG 2 akar 22, dan EG 10. Theta adalah sudut antara EP dan PG. Maka untuk menentukan nilai cos theta kita bisa menggunakan aturan cosinus. Perhatikan gambar segitiga, sudut theta diapit oleh sisi EP dan sisi PG. Maka untuk mencari nilai cos theta atau cos P sama dengan yang mengapit sudut kita kuadratkan, kita jumlahkan, dikurang dengan sisi yang di seberang sudut kita kuadratkan. Per 2 kali sisi yang mengapit sudut. Sehingga cos P sama dengan 2 akar 13 kuadrat plus 2 akar 22 kuadrat min 10 kuadrat per 2 kali 2 akar 13 kali 2 akar 22. Cos P sama dengan 52 plus 88 min 100 per 8 akar 286. Kalau kita hitung, cos P sama dengan 40 per 8 akar 286 atau sama dengan 5 per akar 286. Soal kedua, diketahui segitiga ABC, titik D pada AB dengan AB sama dengan 8, BC sama dengan 6, AC sama dengan 4, dan sudut BCD sama dengan sudut CBD. Panjang CD adalah, ini soal SBMPTN tahun 2016. Langkah pertama, kita buat dulu gambar segitiga ABC. AB panjangnya 8, BC 6, AC 4. Di soal dikatakan D terletak pada AB. Maka saya tentukan titik D. Kemudian saya tarik dari C ke D sehingga terbentuk segitiga CBD. Selanjutnya karena di soal dikatakan bahwa besar sudut BCD sama dengan besar sudut CBD, maka kita bisa katakan bahwa panjang CD akan sama dengan panjang BD. Di sini sama-sama saya kasih X. Panjangnya sama-sama X. CD sama dengan BD sama dengan X. Kemudian kita akan gunakan aturan cosinus. Selanjutnya cos B sama dengan cos B. Untuk cos B yang di sebelah kiri, saya akan cari dengan memperhatikan segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC. Cos B-nya kita bisa hitung, yaitu 6 kuadrat plus 8 kuadrat min 4 kuadrat per 2
dikali 6 dikali 8. Sedangkan untuk cos B yang di sebelah kanan, saya akan cari dengan memperhatikan segitiga CBD. Sehingga cos B-nya adalah 6 kuadrat plus X kuadrat min X kuadrat per 2 kali 6 dikali X. Kalau kita hitung, kita akan peroleh 84 per 8 sama dengan 36 per X. Atau X sama dengan 8 dikali 36 per 84. Di sini 36 dan 84-nya sama-sama bisa kita bagi dengan 12. 36 dibagi 12 hasilnya adalah 3. 84 dibagi 12 hasilnya adalah 7. Maka X sama dengan 24 per 7. Karena yang ditanyakan panjang CD, sedangkan CD sama dengan X sama dengan 24 per 7. Soal ketiga, dalam segitiga ABC, jika AC sama dengan 8, BC sama dengan 4 akar 2, dan sudut ABC sama dengan 45 derajat, maka tan BAC sama dengan, ini adalah soal SPMB tahun 2007. Kita buat dulu gambar segitiga ABC. AC sama dengan 8, BC sama dengan 4 akar 2, dan besar sudut ABC adalah 45 derajat. Nah, gambarnya seperti ini. Karena yang ditanya tan sudut BAC, maka di sini saya harus cari besar sudut A. Atau kita cari nilai sin A dengan menggunakan aturan sinus, yaitu 8 per sin 45 derajat sama dengan 4 akar 2 per sin A. Atau sin A sama dengan 4 akar 2 dikali sin 45 derajat per 8. Sin A sama dengan 4 akar 2 dikali setengah akar 2 per 8. Kita peroleh sin A sama dengan 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Ingat, sin adalah depan per miring, maka depannya sama dengan 1 dan miringnya sama dengan 2. Kita bisa cari sampingnya, yaitu samping sama dengan akar dari 2 kuadrat min 1 kuadrat. Diperoleh sampingnya akar 3. Maka tangan sudut BAC sama saja dengan tan A. Yaitu tangan rumusnya adalah depan per samping. Maka tan A sama dengan 1 per akar 3. Atau kalau kita rasionalkan kita peroleh 1/3 akar 3. Ya adik-adik, demikian tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.